Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torika Hadafi dari kelas 2 Satwa. Di sini ingin menjelaskan mengenai apa itu siklus makhluk hidup. Mengapa dan bagaimana makhluk hidup berkembang biak. Tujuan pembelajaran di sini kita akan mengetahui bahwa menjelaskan tentang tahap siklus hidup yang dilalui oleh makhluk hidup, membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan, dan membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup atau hewan. Nah, dari judul tentang siklus hidup dan hewan, apa kalian mengetahui mengapa makhluk hidup memiliki siklus hidup? Mengapa? Ayo. Nah, kita akan bahas di topik A. Siklus hidup atau rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Semua makhluk pasti akan mengalami namanya siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang terjadi sepanjang hidupnya. Proses ini mencakup berbagai tahap dari awal kehidupan hingga mencapai dewasa. Dan setiap jenis makhluk hidup memiliki siklus yang berbeda. Tujuannya untuk mempertahankan jenisnya di bumi ini. Mengapa perkembangan biakan itu penting? Jelas, jika hasil pengembangan biakan tidak cukup atau menjadikannya mati, akan timbul kondisi langka atau bahkan punah. Ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan habitat, persaingan makanan, dan perbuatan liar yang tidak memikirkan keberlanjutan makhluk hidup yang berdampak. Contohnya saja yaitu harimau Jawa, yang merupakan hewan dulunya ada di Pulau Jawa. Harimau sekarang dinyatakan punah sekitar tahun 1980-an. Saat penduduk semakin padat, jumlah hutan mulai berkurang, hutan tergantikan dengan perumahan dan perkebunan. Harimau Jawa saat itu mulai kehilangan rumahnya. Berikut ada contoh siklus makhluk hidup yang pada manusia kita tahu, mulai pada janin, bayi, dan setelah dilahirkan, tahap anak-anak, lalu orang dewasa. Meskipun bagi anak-anak orang dewasa ada namanya tahap remaja. Itu kita skip. Lalu Kucing ada 3 tahapan saja, anak kucing muda, lalu kucing dewasa. Kembali lagi ke nanti melahirkan jadi anak kucing lagi. Ayam jelas dari telur, anak ayam menjadi ayam penuh. Oke, kita lanjut. Kita ke topik B. Siklus hidup hewan sama atau berbeda? Hewan memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Mereka memiliki siklus hidup yang lebih bervariasi dan sangat kompleks satu dengan lainnya. Siklus hidup hewan bervariasi tergantung spesiesnya. Umumnya, siklus hidup hewan dapat dibagi menjadi 2 kategori, hewan melahirkan dan hewan bertelur. Hewan melahirkan seperti sapi memiliki tahapan dari lahir, tumbuh, hingga berkembang biak. Sebaliknya, hewan bertelur seperti ayam dimulai dari telur menjadi anak lalu dewasa. Perbedaan utama antara siklus hidup hewan dan manusia terletak pada kompleksitasnya tahapannya. Manusia memiliki lebih banyak fase seperti remaja dan lanjut usia. Sedangkan hewan memiliki lebih banyak fase daripada manusia seperti katak yang bermula dari bertelur sampai jadi katak dewasa, dari yang menjadi telur yang lain-lainnya. Hewan vivipar dan hewan ovipar. Hewan vivipar atau melahirkan adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pertumbuhan terjadi di dalam tubuh induk betina dan embrio terus berkembang di rahim, mendapatkan nutrisi melalui plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar meliputi memiliki kelenjar susu, menyusui anak, dan umumnya memiliki rambut pada tubuh. Contoh hewan vivipar termasuk mamalia seperti manusia, kucing, dan gajah serta kanguru. Hewan ovipar atau bertelur. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Pembuahan biasa terjadi secara internal atau eksternal, tetapi embrio berkembang di luar tubuh induk. Nutrisi untuk embrio berasal dari cadangan makanan dan telur. Ciri-ciri hewan ovipar termasuk tidak memiliki kelenjar susu dan sering mengalami telur hingga menetas. Contoh hewan ovipar meliputi burung, ikan, dan amfibi. Berikut adalah contoh hewan vivipar dan ovipar. Jelas hewan vivipar itu yang melahirkan ada dari kucing dewasa yang melahirkan, anak kucing, lalu kucing muda, kembali lagi ke kucing dewasa, lalu kembali lagi ke siklus melahirkan dan itu akan terus kembali lagi. Hewan ovipar sama, dari ayam yang bertelur, dari telur lagi menjadi telur embrio, menetas anak ayam dan menjadi telur dewasa, dari ayam dewasa, dan ayam dewasa akan kembali lagi melahirkan lagi dan terus melahirkan seperti itu.
Topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Kalian tahu juga kan bahwa hewan seperti katak dan juga serangga pada masa awal mereka tidak memiliki berbentuk seperti pada mereka sudah dewasa. Mereka memiliki tubuh yang berbeda sekali dibandingkan saat dilahirkan. Kalian tahu kenapa? Kenapa itu? Karena mereka bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan wujud bentuk tubuh yang terjadi pada hewan. Dalam siklus hidupnya dilihat dari fasenya. Metamorfosis dibagi menjadi metamorfosis sempurna 4 hari dan 4 fase, dan metamorfosis tidak sempurna itu cuma 3 fase saja. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola adalah proses perkembangan yang melibatkan 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna termasuk kupu-kupu dan katak. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau heterometabola adalah proses perkembangan hewan yang melibatkan 3 tahap: telur, nimfa, dan dewasa. Pada tahap nimfa, hewan muda memiliki kemiripan dengan bentuk dewasa. Meskipun organ reproduksi dan sayap belum sepenuhnya berkembang, proses ini tidak melibatkan fase pupa, sehingga perubahan bentuknya tidak sejelas pada metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna termasuk belalang, kecoa, dan jangkrik. Berikut adalah metamorfosis sempurna. Seperti kita tahu, seperti kupu-kupu yang awalnya masih seperti ulat lalu jadi kepompong itu menjadi fase yaitu dihibernasi dulu sampai sudah waktunya mereka berubah menjadi kupu-kupu. Dan sama seperti kecoa ini tidak sempurna seharusnya. Yang kecoa dari telur dia cuma dari nimfa jadi imago, dan ini seterusnya. Ini harusnya tidak sempurna, maaf saya tidak ini. Terima kasih sudah sampai ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.